pandangan para ulama, validasi di dalam beramal ataupun tidak beramal itu keduanya sama-sama syirik. Jadi ada orang yang beramal karena manusia dan meninggalkan amalan karena manusia. Dia dikatakan syirik. Contoh, perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, al-amalu li ajli an-nas syirk wa tarkul amali li ajli an-nas riya. Beramal karena tujuan manusia itu syirik. Dan meninggalkan sebuah amalan karena takut dianggap riya oleh manusia, itu pun riya itu sendiri. Kalau ada orang, saya nggak mau haji Pak Ustadz, saya takut dianggap soleh. Itu riya. Itu riya. Padahal dia nggak mau haji. Dia berangkat haji aja belum. Tapi sudah dianggap riya oleh para ulama. Kenapa? Karena motifnya dia nggak mau ibadah adalah karena manusia. Ya, jadi riya itu bukan tentang ibadah saja. Meninggalkan ibadah pun bisa jatuh ke dalam riya. Kenapa? Karena patokannya validasi. Kan tidak dianggap riya itu kan keinginan untuk divalidasi. Tidak dianggap riya, tidak dianggap sombong. Itu kan keinginan divalidasi. Dan seringkali akhirnya ditemplate. Ada orang, kenapa kamu ramah banget? Ya supaya nggak dianggap sombong. Kenapa kamu kirim hampers? Supaya nggak dianggap lupa. Motifnya kan gitu. Nah, kalau motifnya gitu udah jelas ditolak amalnya oleh Allah. Ditolak. Makanya sapaan kita kepada orang, tanya apa kabar, itu jangan sampai template. Jangan sampai sekedar nih, ya udah nih formalitas, SOP begini. Makanya akhlak, kenapa akhlak dalam Islam itu dijadikan sebagai indikator adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kata Nabi SAW kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam itu adalah akhlak. Dan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah akidah. Jadi akhlak yang baik adalah buah dari akidah yang benar. Nah, poinnya ketika kita berkata baik itu bukan untuk dapat validasi manusia, tapi karena itu perintah Allah. Karena itu keyakinan bahwa setiap perkataan akan dihisab. Makanya ketika Allah menyuruh kita waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum dalam surah Al-Isra. Katakanlah kepada hambaku agar mereka berkata yang terbaik. Ahsan itu maksudnya apa? Berarti kosakata yang superlatif. Karena tingkatan kosakata diksi kan ada grade-nya. Oh, kayak bahasa itu ada grade, ada bahasa kasar, ada bahasa lembut, kan gitu. Ada bahasa yang vulgar, ada bahasa yang halus. Kan ada grade-nya. Dan semua diksi Quran itu halus. Semua diksi Quran itu sangat-sangat terbaik di levelnya. Contoh, ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa perempuan atau pasangan kita adalah harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Pasangan kita adalah ladang-ladang kita, maka datangilah ladang itu dari arah mana yang kamu kehendaki. Lihat, saya tanya, ayat ini kan secara pemahaman itu kan artinya kan, mohon maaf, berhubungan suami istri. Dipahami kan begitu? Tapi lihat diksi Allah adalah Allah gunakan ladang pertanian. Sehingga mau ada anak kecil yang baca ayat ini di hadapan neneknya, dia nggak ngerasa malu. Dan kalau nenek baca ayat ini di hadapan cucunya, dia nggak ngerasa ini konten 18+. Enggak. Ini keajaiban Quran. Diksi terbaik yang Allah pilihkan. Oh. Dan nggak ada kosakata yang lebih baik daripada hars untuk menjelaskan tentang ini. Hadirin. Belum lagi kosakata romantis di Quran, seperti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan dirimu adalah pakaian baginya. Pakaian, Allah gunakan analogi pakaian. Itu diksi terbaik. Kalau tadi makna tadi yang
diksi harf. Tapi kalau diganti diksinya, dan seringkali kan orang tua itu kan sungkan kalau ada penjelasan ayat-ayat, ada penjelasan sesuatu artikel yang kaitannya dengan hubungan suami istri. Coba kalau kita baca sedang artikel atau kita sedang nonton TV ada pembahasan tentang hubungan suami istri yang memang itu ada edukatif, kita akan ganti itu channel kalau lagi ada anak kita. Tapi tidak dengan Quran. Orang ketika baca ayat itu, dia nggak akan, deh, lengkapin aja deh anak saya. Enggak, tetap dibaca ayatnya. Lembut kosakata Quran. Nah, Allah perintahkan kita untuk berkata dengan lemah lembut, itu bukan untuk tujuan mendapatkan validasi manusia. Bukan. Makanya akhlak dalam Islam itu bukan SOP. Bukan. Tapi tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau akhlaknya hanya menjadi SOP, begitu dia melepas pakaian dan seragamnya, nggak pakai itu. Coba, pramugari. Kalau pakai seragam pramugari atau pramugara pakai seragam pramugara, di pesawat ada SOP, welcome on board, dibilang gitu. Selamat datang di maskapai kami. Please have a seat. Disuruh kita duduk. Disuruh mau minum apa. Dia mengucapkan selamat datang di kota ini kan gitu ketika datang. Kemudian dia ucapkan sampai jumpa. Pertanyaan saya, ketika dia melepas seragamnya, apakah sudah pasti akan mengungkapkan kalimat yang sama? Belum tentu. Kenapa dia mengucapkan itu ketika pakai seragam itu? Karena SOP. Sama seperti pegawai di hotel. Ada 3S, senyum, salam, sapa. Maka ketika lagi di hotel, selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? SOP. Begitu pulang, apakah tetangganya dibilang begitu? Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Enggak. Karena goalsnya manusia. Dan setiap kali goalsnya manusia, tempatnya berarti terbatas. Topengnya banyak. Gitu. Akhirnya membuat kita nggak akan menjadi pribadi yang jujur. Karena berarti kalau di tempat ini pakai topeng A, tempat ini pakai topeng B. Dan itu mengapa Rasulullah SAW, kata para ulama, di antara hikmah mengapa beliau istrinya banyak, lebih dari 4. Kata para ulama, untuk semakin memperkuat testimoni bahwa beliau itu adalah nabi juga di dalam rumah, bukan hanya di luar rumah. Jadi poin apa? Karena seringkali orang bisa berpakaian lain ketika berada dalam rumah. Orang bisa berparas ramah di hadapan jutaan orang di dunia di luar rumahnya, sedangkan berparas singa di dalam rumahnya. Bisa, possible. Dan semakin banyak istri berarti semakin memperkuat argumentasi bahwa beliau adalah nabi juga dalam rumah. Buktinya ketika ditanya bagaimana Rasulullah SAW dalam rumahnya kepada Aisyah, kana yakhdumu nafsahu, beliau itu suka self-service, menolong diri sendiri. Maksudnya melayani diri sendiri. Ini yahlibu syatahu, beliau suka memeras susu hewannya. Kemudian suka yafli thawbahu, suka menjahit juga bajunya. Dan suka melakukan pekerjaan sendiri. Kana yakhdumu nafsahu. Wa idza sami'a an-nida qama ila shalah. Tapi kalau dengar azan langsung pergi berangkat salat. Dan kalau sudah dengar azan, kana ka'annahu la ya'rifu minna ahad, kata Ibn Aisyah. Beliau seperti enggak kenal kanan kirinya lagi. Tapi poin bahwa beliau itu seperti itu kan menunjukkan bahwa beliau juga nabi juga, diamalin ilmunya berarti di rumah. Bukan cuma di luar. Itu berarti ramahnya beliau di dalam sama dengan ramahnya di luar. Baiknya beliau, senyumnya beliau kepada Jabir, kepada para sahabat sama dengan senyumnya juga di dalam. Kenapa? Karena akhlaknya tidak butuh validasi manusia. Dan itu baru dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu baru khuluq yang mulia, akhlak yang mulia. Yang sampai Allah Ta'ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena enggak butuh validasi manusia. Jadi betapa
betapa banyak dampak bagi orang yang gak butuh validasi manusia, hanya menjalankan karena Allah Ta'ala. Itu dampaknya secara sosial. Pengaruh banget. Ramahan itu bukan sekedar SOP. Apalagi, orang juga, ini penyakit-penyakit seperti sekarang ya, overthinking, anxiety, sedih, berlebihan, itu barangkali sudah tidak ada. Itu kan berlebihan semua. Kalau ada emang, kalau ketakutan, secara naluriah kita punya khauf tabi'i, ketakutan secara alami. Ketakutan pada singa itu ketakutan. Makanya para ulama mengatakan keberanian itu didapatkan dengan ketakutan. Kok bisa? Jadi untuk mendapatkan keberanian bukan menafikan dan meniadakan ketakutannya, tapi menempatkan ketakutannya kepada pihak yang benar. Karena manusia selamanya nggak akan bisa menafikan ketakutan, nggak akan. Tetap harus ada ketakutan. Tapi takut siapa, kan itu poin. Bahwa takut Allah wajib. Takut virus itu disuruh oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan firra minal yudhami firaraka minal asad. Takutlah kepada lepra sebagaimana kamu takut kepada singa. Larilah ketika kalian melihat ada orang yang kena penyakit demikian, sebagaimana kalian lari dari singa. Berarti kan ada ketakutan yang divalidasi. Jadi bukan berarti kalau orang bertauhid, udahlah jalan di tengah-tengah jalan tol aja, tauhid. Itu salah itu. Saya pikir bukan demikian. Tetapi ketakutan ini benar-benar ditempatkan kepada pihak yang benar. Oleh karenanya, doa Rasulullah SAW untuk meminta kita agar tidak lagi membutuhkan validasi manusia adalah doa meminta keikhlasan. Bagaimana doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima. Doa meminta kesyirikan itu, doa meminta dijauhkan dari kesyirikan itu sejatinya adalah doa supaya tidak membutuhkan lagi validasi manusia. Wajudubni wa baniya na'budal asnam, itu juga bagian daripada doa untuk tidak butuh lagi kepada validasi manusia. Doa agar ditetapkan dalam di atas tauhid sehingga tidak butuh lagi komentar manusia. Masih ingat bagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dipuji oleh orang? Kan dipuji, Abu Bakar dipuji oleh orang. Dan doa, ketika dipuji doa, kata beliau, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Itu kalau dipuji. Karena pujian itu bisa beracun. Pujian itu memiliki sisi dan efek dopamin. Dan bisa lebih parah dibandingkan dopamin lain. Pujian. Makanya para pakar psikolog menyebutkan bahwa orang yang berlebihan ketika dipuji sejak kecil dan gak pernah disalahkan, itu bisa berpeluang menjadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Efeknya panjang. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada orang yang memuji engkau, dia main lemparin pasir. Pernah belum ngamalin hadis ini? Pernah kan? Karena emang kita menikmati pujian seringnya. Itu masalahnya. Kita tertipu dengan pujian. Makanya kata para ulama, supaya kita nggak ujub adalah dengan nginget-nginget aib. Jadi kata sebagian ulama, dzikrul uyub tumitul ujuba. Yumitul ujub. Mengingat kesalahan aib diri kita itu bisa mematikan ujub. Jadi obatnya supaya nggak ujub itu ingat dosa. Jadi kalau ada orang puji, hakikatnya orang itu sedang memuji Allah Ta'ala yang maha menutupi aib kita. Baiknya Allah menutupi aib kita, bukan kitanya penuh dengan aib. Sehingga nggak ada yang layak untuk mendapatkan pujian kecuali Allah. Makanya kita katakan dalam Al-Fatihah kita 17 kali sehari semalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu pertamanya. Apa arti alif lam dalam alhamdu? Faedahnya apa? Istighraqiyah, kan kita tahu semua. Istighraqiyah artinya apa?
pencakupan seluruh pujian itu hanya dimiliki oleh satu pihak. Jadi nggak layak kita dapat pujian, itu nggak layak. Sama sekali nggak layak. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihah dalam sholatnya, kemudian dia ingin dipuji karena suaranya, berarti menafikan kalimat yang sedang dia baca sendiri. Kan yang dibacakan segala pujian hanyalah milik Allah, tapi dia ingin dipuji. Bertolak belakang, nggak jujur. Inilah kenapa Al-Fatihah itu isinya semua syifa, wajar dikatakan sebagai obat, dan dijadikan sebagai obat ruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan dibenarkan oleh Nabi SAW karena isinya obat. Jadi alhamdulillah aja itu obat bagi ujub, obat bagi merasa ingin dipuji. Belum lagi perasaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Qayyim, iyyaka na'budu adalah obat bagi riya, iyyaka nasta'in adalah obat bagi ujub. Belum lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah obat bagi kita yang punya idola yang salah. Karena idola kita hanyalah an'amta 'alaihim, yang telah Allah berikan kenikmatan. Siapa? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 pihak. Obat semua itu. Tapi obat bukan hanya untuk ruqyah saja, tapi juga obat bagi penyakit. Dan itulah yang menjadi inti sehari kita hidup di dunia ini, karena ada hatinya.